Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah Damai Indonesiaku, Masjid Al-Muhtadun, yang mudah-mudahan kita yang hadir semua Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah. Allah berikan keturunan yang solihin dan solihat. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang cocok dunia akhirat. Yang udah punya pasangan jangan amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, yang mudah-mudahan kesemuanya kita terus berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang berumah tangga, maka sesungguhnya dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ibadah tidak luput dari ujian, cobaan, rintangan. Sebagaimana guru-guru kita tadi menyampaikan, ada piring yang terbang. Ada enggak? Ada. Ada yang laki pulang kemalaman gak dibukain pintu, ada nggak? Yang mana orangnya ini? Ada yang suaminya capek baru pulang diomelin sama bini, ada Pak? Ada Pak? Maka saya mau ngasih tips buat ibu-ibu. Bu, jangan bilang siapa-siapa nih ya. Rahasia kita aja ya. Kalau laki pengen cepat mati gampang. Jangan bilangin sama suaminya ya. Kalau suami pengen cepat mati gampang. Ini saya sudah survei majelis taklim, ibu-ibu mau yang tua, mau yang mudaan, mau yang rada tuaan, sama jawabannya. Kalau ditanya, ibu kalau boleh milih kira-kira yang mati duluan istri apa suami? Bapak ntar lihat Pak, bini Bapak ada nggak di sini Pak? Karena memang begitulah sunnatullah, orang yang ibadah tidak luput dari ujian. Dalam surah Al-Ankabut ayat pertama, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Orang yang melaksanakan berumah tangga sesungguhnya dia sedang beribadah. Orang yang ibadah tidak luput dari ujian kehidupan. Ada yang Allah kelebihan harta tapi ama pasangan kagak cocok. Ada yang ama pasangannya cocok kemana-mana berdua mulu, duitnya rada dikit, ada nggak? Asal sore ngajak jalan-jalan mulu. Iya Pak iya? Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada role model, ada tipe-tipe hamba-hamba Allah yang dia memiliki pasangan. Ada yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Ada yang istrinya solehah, suaminya durjana. Ada yang model begitu Bu, ada? Kan ibu-ibu kalau urusan ngaji insya Allah Pak, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, siang lain, malam lain, yang puyeng lakinya. Sebab apa? Sebab setiap majlis-majlis taklim seragamnya lain-lain. Yang bayar siapa? Yang puyeng siapa? Nih Pak, ntar bininya tanya Pak. Maka dalam surah At-Tahrim ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan, ada dalam ayat ini tipikal yang pertama suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa itu? Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Allah memperumpamakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang kufur. Siapa disebutkan di situ? Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Nabi Nuh istrinya durhaka Pak. Itu nabi, apalagi model kayak kita. Benar apa benar? Istrinya siapa lagi? Istrinya Nabi Lut.
Nabi Nuh adalah seorang nabi. Nabi Lut adalah seorang nabi. Yang Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya. Ketika Allah lanjutkan ayat bahwa kanata tahta akdami, kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Padahal kata Allah ini bininya, lakinya dua-duanya soleh. Lalu apa yang terjadi? Fakhonatahuma, ini bininya kurang tapi benar Pak. Nabi Nuh ngatain lakinya, Nabi Nuh, kenal Nabi Nuh Pak? Kenal di mana? Dan saya mah bingung orang sini pakai nyaut kenal. Nabi Nuh itu Allah kasih umur 950 tahun. Tapi dapat pengikut yang beriman cuma 80 orang. Bininya kagak mau ngikut Pak. Coba. Bapak punya jabatan, punya peraturan. Istri kagak ikut aturan, kira-kira bagaimana Pak? Beginilah yang terjadi ketika ada Nabi Nuh alaihissalam. Allah berikan istri yang durhaka. Nabi Lut alaihissalam digambarkan dalam ayat ini, padahal Nabi Lut adalah seorang suami yang soleh, istrinya durhaka. Lalu apa kata Allah? Qila dukhulin nara ma'ad dakhilin. Monggo silahkan masuk ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Saya tanya ibu-ibu, ibu kalau suami masuk surga, ibu mau nggak ngikut masuk ke surga? Kalau suami masuk ke surga, ibu ke neraka mau apa kagak? Emang apa? Enak rada anget. Tapi Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran lanjutan ayat ini. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu. Dan juga Allah memperumpamakan seorang yang bagi orang-orang yang beriman, suaminya durhaka, istrinya solehah. Istrinya siapa itu? Imro'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Saya mau tanya nih Bapak, kira-kira tipe rumah tangga kita yang model mana tadi? Iya Bang. Diri Pak, diri Pak. Gimana Ustadz? Kira-kira dari kisah yang barusan nih, tipe yang mana kita? Kita yang mudah-mudahan si istri solehah dan suami solehah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Maka dalam Al-Quran juga Allah menggambarkan ada istri durhaka, suami durhaka. Siapa itu? Abu Lahab. Kenal Bu Abu Lahab? Saya tanya ibu, kalau suami masuk neraka mau ngikutin apa enggak? Emang apa? Suaminya ganteng, duitnya banyak, nggak mau. Abu Lahab yang Allah kecam dalam Al-Quran, wa mro'atu hammalatal hatab, bininya ngikut ke neraka. Tapi juga ada tipe ideal yang mudah-mudahan kita masuk golongan yang ini. Amin. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang digambarkan dalam Al-Quran. Suaminya soleh, istrinya soleha. Bahkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah sosok seorang nabi yang suri tauladannya sepanjang masa bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Yang jelas bahwa orang yang ibadah dia tidak lepas dari ujian. Kenapa? Karena pahalanya terlalu gede. Bu. Tuan Syekh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menukil bahwa raq'atun min muta'ahilin khairun min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahilin. Ngerti apa kagak ini? Itu manggut-manggut aja ngapa? Manggut-manggut aja Pak. Baik Ustaz Rofi, ditahan dulu untuk jawab penjelasannya. Saya persilakan kepada jamaah yang akan mengajukan pertanyaan.